Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur, lahir di Jombang pada 7 September 1940. Beliau bukan hanya presiden keempat Indonesia, tapi juga simbol pluralisme dan toleransi. Sebelum jadi presiden, Gus Dur adalah ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebagai pemimpin, beliau dikenal jenaka tapi juga tajam dalam berpikir. Gus Dur membela minoritas, memperjuangkan demokrasi, dan berani mengambil keputusan yang sering dianggap tak biasa. Masa kepresidenannya berlangsung dari Oktober 1999 sampai 2001, dan meski singkat, warisan pemikirannya masih terasa kuat sampai sekarang. Soeharto lahir di Yogyakarta 8 Juni 1921. Soeharto memulai kariernya dari bawah sebagai sersan KNAL, lalu komandan peta, dan naik menjadi perwira TNI. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah tahun 1949, ketika ia berhasil merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Setelah itu, Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat sebagai Panglima Mandala. Ia kemudian menjadi Presiden kedua Republik Indonesia dan memimpin selama lebih dari 3 dekade. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 di usia 87 tahun, meninggalkan jejak panjang dalam sejarah bangsa. Marsinah lahir di Nganjuk 10 April 1969. Ia hanyalah seorang pekerja pabrik di Sidoarjo, tapi keberaniannya luar biasa. Marsinah vokal memperjuangkan hak-hak buruh, ikut dalam aksi mogok kerja, dan menuntut keadilan untuk rekan-rekannya. Namun, perjuangan itu berakhir tragis. Setelah unjuk rasa pada Mei 1993, ia ditemukan tidak bernyawa dengan luka-luka berat. Kasusnya jadi simbol perjuangan buruh Indonesia sekaligus pengingat bahwa suara keadilan kadang dibayar dengan nyawa. Mochtar Kusuma Atmaja. Profesor Dr. Mochtar Kusuma Atmaja lahir di Jakarta tahun 1929. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi ke Yale University di Amerika, lalu meraih doktor di Universitas Padjadjaran. Beliau dikenal sebagai Menteri Kehakiman periode 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri selama 2 periode. Salah satu jasanya yang besar adalah memperjuangkan batas laut Indonesia di forum internasional dan menjadi pondasi dari konsep wawasan Nusantara yang kita kenal sekarang. Beliau wafat pada 6 Juni 2021 dan dimakamkan di TMP Kalibata. Rahmah El Yunusiyah. Rahmah El Yunusiyah lahir tahun 1900 di Padang Panjang. Rahmah adalah pendiri perguruan diniyah putri, sekolah Islam khusus perempuan pertama di Indonesia. Ia ingin perempuan Indonesia punya pendidikan yang sama tinggi dengan laki-laki. Di masa Perang Kemerdekaan, Rahmah juga ikut perjuangan fisik, memimpin barisan Sabilillah dan Hizbullah di Sumatera Barat. Keberhasilannya sampai menarik perhatian Rektor Universitas Al-Azhar Kairo yang kemudian memberinya gelar kehormatan Syaikhah, satu-satunya perempuan Indonesia yang menerima penghargaan itu. Rahmah wafat pada tahun 1969, tapi warisannya terus hidup lewat diniyah putri yang masih aktif hingga kini. Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo pada 25 Juli 1927. Sarwo Edi Wibowo adalah tokoh penting dalam militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Komandan RPKAD atau yang sekarang kita kenal sebagai Kopassus. Beliau berperan besar dalam menumpas gerakan 30 September PKI tahun 1965. Sarwo Edi juga sempat menjadi gubernur Akademi Militer dan dikenal sebagai sosok disiplin, cerdas, serta teguh pada prinsip negara. Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin adalah Sultan Bima ke-14, lahir pada 14 Juli 1889. Beliau memimpin dari tahun 1915 hingga 1951 dan dikenal karena melawan penjajahan Belanda di wilayah Bima. Jasa-jasanya sangat berperan penting untung masyarakat Bima kala itu bahkan hingga sekarang.
Sultan Salahuddin bukan hanya pemimpin adat, tapi juga pejuang kemerdekaan dan teladan yang memperjuangkan kedaulatan rakyatnya. Syekhona Muhammad Khalil. Syekhona Muhammad Khalil lahir 25 Mei 1835 di Keramat Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai guru dari para ulama besar, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Salah satu kontribusi paling monumental adalah restu dan bimbingan dalam mendirikan Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, melalui isyarat simbolis tasbih dan tongkat yang disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil memberikan legitimasi spiritual bagi gerakan ulama untuk bersatu melawan kolonialisme dan menjaga tradisi keagamaan. Ronda Haim Saragih Garingging. Ronda Haim Saragih Garingging lahir pada tahun 1828 di Juma Simandai, Sinondang, Pamatang Raya, ibu kota Partuanan Raya. Dari Sumatera Utara, ia penguasa kerajaan raya di Simalungun. Ia menolak tunduk pada Belanda dan memimpin perlawanan sengit di Dolok Merawan tahun 1887 dan Bandar Padang tahun 1889. Sampai akhir hayatnya pada 1891 ia tetap mempertahankan kemerdekaan wilayahnya. Semangat juangnya kini dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Simalungun. Zainal Abidin Syah. Zainal Abidin Syah lahir 5 Agustus 1912 di Soasiu, Kesultanan Tidore, Maluku. Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore yang memerintah dari 1947 sampai 1967. Beliau punya peran penting dalam sejarah pembebasan Papua Barat. Atas usul Presiden Soekarno, dibentuklah Provinsi Perjuangan Irian Barat pada 1956 dengan Tidore sebagai ibu kota sementaranya dan Sultan Zainal diangkat sebagai gubernur. Ia juga terlibat langsung dalam Operasi Mandala Trikora untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Sultan Zainal wafat pada 4 Juli 1967 di Ambon dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan KPHH.